Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Prayogo, biasa dipanggil Rizky, dengan NIM 043. Pada kesempatan kali ini, saya dengan rekan saya Mbak Vira dan Mbak Nada akan menjelaskan di chapter 8 tentang The Social Psychology of Change Management ataupun psikologi sosial dalam manajemen perubahan. Mungkin dalam subbab lain di chapter ini akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Vira dan Mbak Nada. Fokus pembahasan saya kali ini itu di metodologi reflection ataupun refleksi metodologi tentang mungkin beberapa konsep dan pemikiran yang dijelaskan dalam buku ini. Mungkin secara secara garis besar di chapter ini kan membahas tentang psikologi sosial di dalam proses perubahan. Bagaimana sangat penting kita memahami psikologi sosial di dalam proses manajemen perubahan, karena yang kita tahu bahwa dalam perubahan itu sendiri itu penuh dengan ketidakpastian, banyak variabel yang mempengaruhi. Salah satunya ya psikologi sosial. Kita harus aware terkait pembahasan ini, karena dengan psikologi sosial kita bisa memahami orang-orang di dalam proses ataupun mengikuti perubahan di dalam organisasi. Oke, langsung saja terkait pembahasan refleksi metodologis. Sebenarnya tujuan penting di buku ini itu menjelaskan tentang memperkaya dan memperdalam pengetahuan manajemen perubahan melalui psikologi sosial. Pastinya buku ini menyajikan pengetahuan psikologi sosial yang lebih relevan terhadap manajemen perubahan. Pastinya lebih terperinci, lebih terstruktur, koheren dan berbasis bukti. Sebenarnya ini pembahasan lebih lanjut dari pembahasan sebelumnya. Karena selanjutnya dalam penelitian ataupun perjalanan menuju manajemen perubahan yang efektif, yang lebih lebih berfungsi dan lebih berkontribusi, itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan penelitian ilmiah dengan wawasan yang tersedia dan fokus pada bukti yang nyata dan lebih banyak lagi. Karena buku ini diharapkan menjadi sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, bukan hanya di bidang akademisi tapi di praktisi saja terkait psikologi sosial di dalam proses perubahan pastinya. Di buku ini tuh menjelaskan memberikan wawasan konseptual dan empiris, baik secara teori ataupun konsep itu sendiri maupun dalam bukti yang lebih spesifik. Dan untuk meraih hal tersebut dilakukan beberapa cara ataupun harapan kedepannya ya. Yang pertama itu terkait teori itu sendiri, dengan harapan bukan hanya teori tentang manajemen perubahan, tapi psikologi sosial, konsepnya dan yang lainnya itu akan berkembang lebih lanjut lagi. Yang selanjutnya kedepannya ya, dengan referensi yang ada sekarang, kedepannya itu akan lebih banyak penelitian yang berfokus pada hubungan spesifik antara teori dan konsep psikologi sosial di dalam konteks organisasi. Terus yang ketiga, diharapkan untuk kedepannya itu bisa mengembangkan lebih lanjut teori-teori dan konseptualisasi yang sudah ada sekarang untuk dilakukan uji ulang ataupun dilakukan evaluasi, karena pada proses perjalanannya itu sendiri masih banyak inkonsistensi ataupun bisa dibilang ada perbedaan antara teori dan konsep dalam psikologi sosial dan manajemen perubahan pastinya. Terus yang keempat,
kedepannya diharapkan dapat merancang dan mengembangkan model ataupun konseptualisasi yang menghubungkan konsep dalam manajemen perubahan dengan psikologi sosial pastinya. Yang terakhir itu bisa memodelkan dan mengkonseptualisasikan serta menghubungkan antara manajemen perubahan dan psikologi sosial. Jadi yang tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam buku ini itu menawarkan beberapa teori ataupun konsep sosial dalam psikologi sosial di dalam manajemen perubahan. Diharapkan untuk kedepannya itu bisa dievaluasi dan juga dilakukan penelitian lebih lanjut yang nantinya mungkin bisa berguna bukan hanya di kalangan akademisi, tetapi di dalam prakteknya juga atau praktisinya juga bisa digunakan. Oke, kesimpulan akhirnya di metodologi reflection ini yaitu sebenarnya tujuan penelitian ini di buku ini itu ada 3. Yang pertama, untuk membuka potensi kontribusi psikologi sosial sebagai sumber bagi manajemen perubahan dalam cara yang komprehensif, sistematis, dan struktur dan koheren. Yang kedua, untuk mengevaluasi teori-teori dan konsep-konsep dan penelitian psikologi sosial yang tersedia dan memberikan bukti dan wawasan kepada manajemen perubahan itu sendiri. Yang tadi sudah dijelaskan, sudah ada beberapa teori dan konsep yang sudah dilakukan penelitian, mungkin masih adanya perbedaan dan yang lainnya. Hal ini diharapkan untuk dievaluasi dan dikembangkan lebih lanjut untuk kedepannya. Terus yang ketiga itu untuk menyajikan, mengkategorikan dan mengintegrasikan teori-teori dan temuan dengan menggunakan kerangka kerja yang didasarkan pada motif sosial inti dan metodologi manajemen perubahan. Mungkin itu ya sedikit pembahasan tentang refleksi metodologi di chapter 8 tentang psikologi sosial of change management. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.